Coba bayangkan jika rumahmu hancur dalam sekejap. Itulah yang dialami banyak orang akibat bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Mengatakan Jakarta pasti terdampak perubahan iklim dunia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat adik sekalian, kami dari Kelompok 1 Penjaga Bumi. Puji dan syukur atas rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Esa. Kami diberi kesempatan untuk berdiri sini. Pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan arus kampanye yang berjudul Banjir dan Perubahan Iklim, Ancaman Nyata yang Solusi Kritis. Kalian tahu nggak sih banjir itu apa, teman-teman? Tahu. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kata banjir. Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di suatu kawasan tertentu yang disebabkan oleh curah hujan di atas normal. Berdasarkan data BNPB tahun 2024, terjadi peristiwa banjir sebanyak 1.420 kejadian. Karena itu, banjir adalah bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia loh. Penyebab banjir suatu tempat dapat berbeda-beda tergantung oleh kondisi fisik wilayah tersebut. Karena itu, ada banjir terjadi akibat perubahan iklim. Prosesnya adalah curah hujan di atas normal, badai yang sering terjadi dan lebih dahsyat, serta es mencari di kutub mempercepat naiknya permukaan air laut. Banjir pula juga disebabkan oleh perilaku manusia. Banjir yang diakibatkan oleh manusia contohnya deforestasi, aktivitas pertanian, aktivitas industri, aktivitas transportasi, dan tumpukan sampah yang berlebihan. Dampaknya buruk dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut kami, pemerintah lamban dalam menerapkan kebijakan mitigasi perubahan iklim, kurang efektif dalam sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, lamban dalam penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, serta minimnya implementasi sistem peringatan dini dan infrastruktur tahan bencana, menyebabkan masyarakat menjadi korban dan kerugian ekologis yang semakin besar, sama halnya dengan masyarakat. Benar tidak? Benar. Bencana datang tanpa diundang, tapi kenapa masyarakat masih mempertahankan gaya hidup yang jorok? Dan kenapa juga pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar hukum? Apakah benar? Benar. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita tidak membuang sampah ke dalam selokan maupun sungai, menghindari mendirikan bangunan di jalan sungai, dan berbang pohon secara liar. Tetapi, menerapkan tebang pilih serta reboisasi. Setuju tidak teman-teman? Setuju. Pencegahan dan penanggulangan bencana adalah tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran diri, partisipasi aktif, dan kerjasama, dampak dan risiko banjir dapat dikurangi menuju masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. Mari kita sama-sama Jaga bumi kita. untuk masa depan yang lebih baik. Untuk generasi kita dan untuk makhluk hidup. Sekian dari kampanye kami. Terima kasih. Salam lestari.